yang paling paham, yang paling mengerti, yang berwawasan, yang paham kemauan rakyatnya. Bagaimana kemauan rakyatnya ini kadang-kadang kan yang dia paham itu cuma kemauannya sendiri. Itu yang dia pahami. Itu kemauan rakyatnya dia nggak paham dia. Nggak paham, maunya aja. Ya. Oleh karena itu yang pertama yang paling alim, yang paling mengerti, yang paling paham, yang paling berwawasan luas, sehingga begitu dia naik kepada yaitu jabatannya, maka yaitu bisa mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, berkah dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah merupakan tokoh agama di Kutacani, Aceh Tenggara. Beliau banyak mengajarkan ilmu baik di pengajian maupun di sekolah, dan juga beliau memiliki channel YouTube. Jadi bagi teman-teman sahabat dimanapun berada, nanti bisa kunjungi channel beliau yang penuh dengan manfaat. Ada pelajaran kitab-kitab dan juga tausiah serta khutbah Jumat yang sangat luar biasa, menambah wawasan kita untuk lebih baik lagi ke depannya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu nama channelnya adalah Mushanib Ustadz. Ya baik, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, tema kita kali ini adalah yaitu tentang persahabatan. Ada salah satu kalimat yang sering kita dengar, berteman dengan orang penjual minyak wangi kita akan ikut harum. Berteman dengan orang pandai besi maka kita juga akan ikut terkena percikan apinya, seperti itu ya. Jadi untuk lebih luasnya lagi kita perbincangkan bersama guru kita Ustadz Mushanib SPDI GR. Berbicara tentang persahabatan Ustadz, seperti apa pandangan Islam tentang persahabatan ini Ustadz? Pertama-tama barangkali ini saya mengucapkan dulu selamat tahun baru. Oh iya ya, tahun baru Islam ya. Banyak dilupakan oleh orang, ya sebagian orang sibuk dengan tugasnya masing-masing barangkali, atau karena perekonomian yang sulit, orang sibuk dengan mencari nafkah, orang sudah melupakan ini. Nah, sedangkan hari ini kalau menurut hitungan kita sudah memasuki tahun baru, ya 1 bulan Al-Muharram ya, bulan 1 Al-Muharram 1444 Hijriah. 44 Hijriah. Jadi memang ini bulan Muharram ini, tahun baru ini bukan untuk dirayakan sebetulnya. Memang betul itu. Jadi perayaan kita kan dua cuman, Idul Fitri sama Idul Adha. Sedangkan yaitu Muharram, Al-Muharram ini bukan yaitu perayaan tapi diperingati. Jadi kata-katanya lain dia. Oh beda Ustaz ya, beda. Dirayakan dengan diperingati. Iya, gitu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu memang perayaan kita untuk bergembira, kita bersenang-senang. Gitu. Sedangkan yaitu Al-Muharram yaitu untuk diperingati apa peristiwa yang terjadi. Gitu itu. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada yaitu umat Islam seluruhnya, kepada saudara kita sesama seagama. Ya, yaitu tanggal 1 Al-Muharram 1444 Hijriah, yang semoga dengan yaitu bergantinya tahun maka yaitu kita bertambah baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semakin dekat kepada Allah, dan memang itu tuntunannya. Jadi apa inti daripada memperingati Al-Muharram kan itu. Jadi kita sedikit dulu. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyebutkan tentang yaitu bulan Al-Muharram itu, apa inti daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Jadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna idatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha. Jadi sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan ya selama 1 tahun itu 12 syahran, yaitu ada 12 bulan. Jadi yang di dalam yang 12 bulan itu minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan dia.
Mana itu? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempatnya berpisah yaitu bulan Rajab. Intinya apa? Intinya pala tazlimu fihina ampusakum, itu dia. Kalau kita urutkan ayat, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyimu pala tazlimu fihina ampusakum. Jangan kamu saling menganiaya di bulan itu sesama kamu. Jangan kamu saling menzolimi. Nah ini dia. Ini intinya. Jadi maksudnya kalaulah dulu orang yang di zaman jahiliyah saja pun begitu memasuki bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia ini, bulan yang 4 ini, mereka sanggup menghentikan keburukan mereka. Oh berarti seperti itu, Ustaz? Iya. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Mereka sanggup menghentikan itu. Gencatan senjata mereka lakukan untuk menghormati bulan yang ini. Luar biasanya biasa itu. Sekali, itu di zaman jahiliyah. Ya. Yang biasa mabuk mereka hentikan mabuk-mabuknya. Yang biasa judi terhenti judinya. Yang biasa bertengkar, berperang, bahkan sanggup menghentikan gencatan senjata pada tahun itu, bulan-bulan itu. Luar biasa. Maksud saya begini, mereka saja. Orang-orang yang jahiliyah itu, yang disebut jahil itu bodoh, ya di alam kebodohan itu, sanggup menghormati itu, menghentikan kegiatan buruknya. Kenapa kita yang sudah yaitu jauh meninggalkan zaman jahiliyah, sudah diturunkan Quran, didatangkan Nabi, yang katanya abad modern, khairul ummah lagi, sebaik-baik umat. Kenapa nggak sanggup menghentikan itu? Iya. Padahal penekanan daripada ayat itu menghormati 4 bulan itu termasuk Al-Muharram ini adalah pala tazlimu fihina ampusakum. Jangan saling menganiaya. Oleh karena itu barangkali kita harus berkaca dirilah sekarang ini. Muhasabah. Yang mereka saja sanggup menghentikan, orang-orang jahilah sanggup menghentikan kegiatan buruknya, kita harus lebih sanggup daripada itu. Lebih sanggup. Iya. Ya baik, langsung Ustaz, pandangan Islam tentang persahabatan tadi, Ustaz. Ya, persahabatan tadi seperti yang dibicarakan tadi, perumpamaan yaitu orang yang berteman dengan orang yang soleh dan yang buruk seperti orang yang penjual minyak wangi dan wana fikhil kir kata, dan yaitu pandai besi. Jadi harus pandai memilih teman. Bahkan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 67 disebutkan bagaimana cara berteman itu. Cara berteman. Sebab masalah pertemanan ini bukan sekedar di dunia saja, sampai ke akhirat kita terbawa ini. Oh, ya jadi berteman bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat pertemanannya. Oleh karena itu pilih-pilih di dalam pertemanan. Kenapa? Almar'u ma'aman ahaba ilahi yaumal qiyamah. Seseorang itu bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Nah, jadi di akhirat itu penentuannya sekarang. Oh, di sekarang di setelnya dari dunia ini, setelannya. Apa yang kita lakukan? Iya, mau dikumpulkan bersama siapa nanti di akhirat? Itu di setelnya dari sekarang. Dari sekarang. Oleh karena itu kita berpikir kalau kita mau masuk surga, di surga itu penghuninya siapa? Itu jadi masalah. Penghuninya siapa? Oleh karena itu kalau kita pingin masuk surga, jangan cuma kepinginnya saja, tentukan sikap dari sekarang. Jangan seperti sering didengar saya, mau masuk surga, mau takut masuk neraka, enggak mau masuk neraka, tapi perbuatan kebaikan menuju surga enggak dilakukan. Perbuatannya malah menjauhkan dari surga dan mendekatkan ke neraka. Begitu, itu yang jadi masalah. Itu jadi ditentukan dari sekarang. Jadi siapa calon penghuni neraka itu kita harus tahu, siapa calon penghuni surga kita harus tahu, dekati dia. Ya tentu saja kan orang-orang penghuni surga itu ada kriterianya dia. Jadi kata-kata Allah di dalam surat Al-Zukhruf ayat 67, al-akhillau ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Ujungnya situ dia. Jadi al-akhillau, para kekasih. Al-akhilla diambil dari kata al-khalil, kekasih. Jadi sesama orang yang berkasih sayang, sesama orang yang dia itu berteman, bersahabat, berkawan, itu tentu harus memilih cara dia itu berteman. Ini yang jadi masalah, berteman itu fi ma'siyatillah itu yang banyak. Berteman kita, bersahabat, tolong menolong kita, berkasih sayang, fi ma'siyatillah itu yang jadi masalah. Di dalam yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan kadang-kadang kalau di lapangan kita lihat Ustadz, kalau dia dipuji sama temannya senangnya betul. Iya. Tapi ketika dikoreksi sama temannya mau terus berpisah, tidak berteman lagi. Padahal koreksi itulah itu yang bisa membangun kita, menyadarkan kita ya dari kelengahan kita. Dipuji itulah yang bisa melengahkan kita. Iya, lalai. Lalai dia. Jadi orang-orang yang model begini bertemannya, berkawannya, bersahabatnya untuk urusan masalah maksiat saja, masalah dunia saja. Nanti yauma izin di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adun. Mereka saling menyalahkan. Iya. Gara-gara kamu sih saya begini kan begitu. Gara-gara kamu saya mendapat keburukan. Gara-gara kamu saya masuk neraka. saling bertengkar dia. Saling bertengkar dia. Begitu. Ilal mutakin ujungnya, kecuali yaitu persahabatan yang dibangun atas dasar takwa. Iya, begitu dia. Itu pentingnya dia. Sehingga kalau kita ini melihat seseorang itu mau mengetahui seseorang gampang kan? Almar'u ala dini khalilih katanya. Jadi seseorang itu bagaimana agama temannya saja. Mengerikan itu teman. Seorang teman mengerikan dia. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Oleh karena itu ya boleh saja kalau memang iman kita kuat, akidah kita kokoh, boleh bergaul dengan siapa saja boleh. Begitu. Sehingga kita bisa mengajak teman-teman kita ke arah yaitu yang lebih baik. Iman kita saja pun tipis kulit bawang. Setipis kulit bawang itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Mau berdakwah malah dia didakwahi orang. Begitu dia yang ikut hanyut dianya. Jadi oleh karena itu pentingnya di dalam bersahabat ini yaitu yang seakidah. Jadi kalau kita bersahabat, carilah yang lebih baik agamanya dari kita maksudnya. Jangan yang lebih ke bawah. Begitu. Kalau kita memang tidak bisa istilah menjamin keimanan kita, cari yaitu orang yang lebih agamanya dari kita, lebih kuat imannya dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari dia gitu. Nah, siapa dia? Tentu saja para ulama kan gitu, para tengku, para ustadz, dekati dia. Begitu, belajar dari dia. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang takwa, Jadi secara rinci kriteria persahabatan itu seperti apa, Ustaz? Disebutkan di dalam ayat selanjutnya yang bisa dipakai teman itu, ya orang mutakin itu, orang bertakwa, allazina bi ayatina yu'minun. Dan orang-orang yang yaitu kepada ayat kami mereka amanu, ya allazina bi ayatina amanu, yang mereka itu kepada ayat kami beriman. Arti beriman kepada ayat itu melaksanakan apa perintah ayat, perintah agama. Apa perintah agama itu dilaksanakan. Begitu. Jadi kalau dia disuruh sholat, suruh puasa, itulah yang kita jadikan teman. Orang yang mengikuti ayat, mengikuti Al-Quran, mengikuti pedoman hidup kita. Begitu. Wa kanu muslimin, dan yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Itulah kriteria daripada orang-orang yang bisa dijadikan teman. Orang yang dia itu mengamalkan ayat Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, dan yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apa yang terjadi, kita tetap istiqomah berteman dengan dia karena Allah. Gimana? Dari awal dibangunnya persahabatan itu memang karena Allah dia. Begitu. Jadi dan salah satu yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar yang 7 golongan itu kan yang al-mutahabbina fi. Begitu, atau dua rajulani, mereka itu 2 orang laki-laki yang saling mencintai fillahi karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Begitu. Memang dibangun dari awalnya pun memang karena Allah dia, atas landasan takwa, bukan karena orang itu orang kaya, bukan karena dia pejabat, bukan, memang karena Allah. Kalau memang landasannya karena Allah, mau apapun dia nggak masalah sama dia. Itu sebabnya itu. Dari awal bagaimana setelan kita dari awal. Kalau niatnya kita bersahabat karena harta, ya memang bersiap-siap. Begitu dia nanti miskin, selesai persahabatan. Iya. Kan gitu. Begitu juga kalau kita bersahabat karena dia itu pejabat. Begitu dia yaitu pensiun, dia istilah dipecat, istilah berhenti dari jabatannya. Sudah. Begitu. Wassalam. Intinya bersahabat tuh karena Allah. Karena Allah dari awal memang sudah setelannya begitu dia. Sekali lagi berteman dengan yaitu orang-orang yang baik itu kita usahakan. Kenapa? Sekali lagi sampai ke akhirat tadi. Jadi ada satu kisah ini. Jadi satu kisah bahwasanya wakana yaumul kiamah, katanya di hari kiamat nanti
ya'murullaha ta'ala ayyahdura rajulani mu'minani. Allah yaitu menghadirkan dua orang yang beriman. Yang satu yaitu muti'an, yang satu yaitu taat kepada Allah, yang satu asyian, bermaksiat kepada Allah. Tapi keduanya mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Jadi Allah memerintahkan yang pertama kepada orang yang taat. Wahai Ridwan, izhab ilal jannah. Izhabhu ilal jannah. Bawa dia itu pergi ke dalam surga. Ladeni, layani, muliakan dia. Dibawalah. Setelah ini dibawa, sedang dibawa, lalu Allah berfirman kepada orang yang bermaksiat tadi, yang penuh dengan kemaksiatan, pemabuk segala macam. Kata Allah, wahai Zabaniyah, bawa ke dalam neraka. Pergilah. Di tengah jalan berpapasan dia. Iya. Teman ini. Jadi waktu di dunianya berteman. Iya. Berteman dia. Jadi tengah jalan berteman, berpapasan, bertemu dia. Wah, berteriaklah orang yang maksiat tadi, ya sahibi, ya habibi, wahai sahabatku, wahai temanku, isfa'li, tolonglah aku, selamatkan aku. Jadi terdengar oleh orang yang taat tadi, ya. Suara tadi nggak asing. Ya, seperti dikenal. Sepertinya kenal aku ini suara kan itu. Sepertinya kenal. Siapa ini? Begitu dipikir. Berhenti dia. Karena merasa kenal, nggak asing suara tadi. Kata malaikat Ridwan, kenapa berhenti? Ada suara memanggil saya dan saya nggak asing suara tadi. Rasa-rasanya saya kenal suara tadi. Begitu. Lalu saya pikir itu teman saya dan dia wa talaba minni syafa'ah, meminta tolong kepada saya, minta syafaat. Begitu. Jadi saya ini rasanya kalau masuk surga nggak enak tanpa dia, begitu. Sebab dia itu teman saya. Kata malaikat nggak bisa, begitu. Allah sudah memerintahkanku membawamu ke dalam surga dan melayanimu. Apa kata orang tadi? La uridu khidmataka walau uridul jannah. Saya nggak kepingin pelayananmu dan saya pun nggak kepingin masuk surga. Gitu. Kenapa begitu? Gitu. Enggak, masalahnya teman saya meminta tolong kepada saya. Gitu. Jadi kata Allah, wahai malaikat, aku sudah mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya. Cuman tanya kepada dia, apa sebabnya dia tidak mau masuk ke dalam surga? Tanya coba. Gitu. Kalau aku sudah tahu, katakan begitu. Allah memang sudah mengetahui. Allah Maha tahu. Wallahu a'lamu. Jadi kata malaikat Ridwan, wahai fulan, wahai orang yang taat, kenapa tidak mau masuk surga? Kata orang yang taat tadi, wahai malaikat, aku punya teman dan temanku minta tolong kepadaku. Sedangkan aku enggak punya daya. Aku tidak bisa menyelamatkannya dari dalam neraka dan tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Enggak mampu saya. Oleh karena itu enggak ada pilihan saya. Enggak ada pilihan macam mana? Ya lebih baik saya masuk sama-sama ke dalam neraka sama dia. Biar diajab sama-sama. Biar disiksa di sama dalam neraka. Luar biasa. Itulah pentingnya punya teman yang taat, yang bertakwa, punya hati dia. Iya, luar biasa. Punya hati. Coba kita berteman dengan orang mabuk, dengan orang yang tidak beriman. Ya masa bodoh kan itu. Inilah pentingnya orang bertakwa tadi, ilal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Iya, berteman dengan orang bertakwa begitu dia. Punya hati nurani dia. Enggak sanggup dia masuk surga sendirian karena punya teman yang minta tolong. Itu teman saya. Saya tidak berdaya menyelamatkannya dari dalam neraka dan yaitu memasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu enggak ada pilihan saya katanya. Enggak ada pilihan saya. Apa pilihanmu? Pilihan saya biarlah saya masuk ke Allah. Jadi apa sebabnya itu? Sebabnya kata orang tadi, waktu di dunia saya pernah berjumpa dengan dia. Pernah yaitu berteman dengan dia. Walaupun yaitu sebentar. Walaupun sebentar. Jadi saya enggak tega dia masuk neraka, saya masuk surga. Masya Allah. Jadi kata Allah, wahai malaikat Ridwan, katakan kepadanya, ya dia saja yang sebentar bertemannya, ya begitu, enggak tega melihat yaitu temannya masuk ke dalam neraka, apalagi aku. Masya Allah. Begitu. Selama hidupnya dia mengenalku dan menyembahku dan aku kenal kepadanya selama hidupnya. Bagaimana aku tega untuk menyiksanya? Ya, nggak mungkin dimasukkan ke neraka. Dia saja pun yang sebentarnya berteman sebentar, nggak tega melihat temannya masuk neraka. Apalagi aku, kata Allah. Apalagi kata Allah. Oleh karena itu, izhab anhu ilanar, bawa izhab anhu ilal jannah, bawa dia ke dalam surga. Qad afautu anhu, aku sudah mengampuninya, wa wahabtuhu laka, aku berikan orang ini, teman ini kepadamu, bawalah dia ke dalam surga.
itu berkat teman. Berarti ketika kita memilih teman yang tepat, yang diridhoi oleh Allah, bisa menyelamatkan dia oleh sahabatnya, Ustaz, ya? Iya, itu pentingnya sahabat tadi, pentingnya sahabat. Sampai-sampai orang yang berteman itu kan mendapatkan kemuliaan pangkat yang paling tinggi dari Allah. Jadi di ayat yang selanjutnya masih yaitu surah Az-Zukhruf tadi, ayat 30 ayat 68-nya apa kata Allah? Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Diangkat pangkat derajatnya kepada tempat yang paling tinggi sama Allah. Hanya karena yaitu pertemanan, persahabatan. Kata-kata Allah itu luar biasa loh indahnya. Ya ibadi, wahai para hambaku. Masya Allah. Yang selama ini kan kita cuman ngaku-ngaku. Saya ini hamba Allah. Kan itu. Itu cuman pengakuan kita, ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku siapa saja pun bisa. Ya. Mudah dan murah. Iya. Mudah dan murah. Enggak, masalahnya diakui tidak sama Allah. Itu kan jadi masalah. Masih dipertanyakan, pertanyaan besar loh itu. Kita ini diakui enggak sama Allah sebagai hambanya. Kadang pun enggak kenal Allah. Iya, kadang pun enggak kenal sama Allah. Dengan sebab membangun pertemanan atas dasar takwa ini, panggilan yang pertama sungguh indah dari Allah. Ya ibadi, wahai para hambaku. Masya Allah. Diangkat. Begitu. Ya, seperti pangkatnya Nabi. Nabi waktu diisrakan enggak dipanggil pangkat kenabiannya. Ya subhanallah asra bin nabi tidak, atau bi rasul tidak, bi Muhammadin tidak, tapi bi abdihi. Itulah pangkat yang paling tinggi. Dan kita diangkat seperti itu. Itu luar biasa itu. Itulah pertemanan pentingnya. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas kamu di hari ini. Tidak ada kesedihan. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Kenapa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Bayangkan itu. Hanya modal pertemanan lah. Ini pentingnya luar biasa. Penting. Bukan hal yang sepele pertemanan. Oleh karena itu bangun. Apalagi sesama ustadz. Yes. ini jadi masalah. Kadang-kadang sesama ustaz juga saling sikut, saling jangan sampai Ustaz ya. Ada istilah persaingan ketat ya. Ya jangankan para pedagang kan begitu, para pedagang ada persaingan, apalagi para pebisnis. Ustaz juga bersaing dia. Ini istilahnya mungkin kurang jadwal. Masya Allah. Jangan sampai ya sesama ustaz itu ya harus satu hati dia. Satu haluan, satu arah, jangan saling jegal, jangan saling sikut, masya Allah. Ini kadang-kadang itu saling fitnah segala macam sesama ustadz loh. Bahkan kadang-kadang ada juga ustadz kan oknum ya, oknum yang saling mengkafirkan, menyalahkan amalan yang si A, menyalahkan yang sana bid'ah. Itu kan sering di tengah-tengah masyarakat. Iya. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Jadi memang dari awal pondasinya itu yang kita penting. Yang kadang-kadang kita kan langsung mengambil isinya. Itu yang kebanyakan. Ya orang-orang yang seperti itulah yang terjadi. Kenapa? Sebabnya dia langsung mengambil isinya. Tidak dari kulitnya, tidak dari dasarnya. Coba pelajari agama itu dari dasar. Ya, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Jadi jangan sampai kita yaitu membaca ayat tapi menginjak-injak ayat kan begitu. Ayat kita injak-injak. Jadi ayat menganjurkan persaudaraan, bangun persaudaraan, tapi dalam yaitu keseharian kita, ya dalam kehidupan sehari-hari malah yaitu bergontok-gontokan kita. Ya. Jangan sampai karena perbedaan pendapat jadi bermusuhan. Misalnya seperti yang kunut dengan yang tidak kunut, yang 23 rakaat tarawih atau 11. Jangan sampai gara-gara itu buruk Ustaz ya. Khilafiyah. Ya itu jadi jangan sampai itu kan lagu lama. Ya, lagu lama. Sebenarnya sudah tuntas. Tuntas, cuman dimunculkan lagi oleh orang-orang yang memang anti Islam dia. Begitu. Bagaimana supaya Islam ini umat Islam ini sibuk untuk mengurus itu saja. Disibukkan dia. Begitu. Jadi jalan di tempat dia. Begitu, ketinggalan di landasan, pesawat sudah terbang dia tinggal di landasan. Itu yang terjadi. Orang sudah bikin ini, bikin itu kan begitu. Sudah membuat ini kita masih yaitu kutak-katik di landasan saja. Itu yang terjadi. Ya baik Ustaz. Tadi kan kita dianjurkan memilih teman tuh yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu Ustaz. Nah, jadi kita yang namanya tinggal khususnya di Aceh Tenggara Ustaz.
dia banyak suku dan kemudian ada beberapa agama kan gitu Ustaz. Jadi sebagian dari kaum muslimin itu mungkin berdampingan dengan non muslim kan gitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apakah memang tidak boleh kita berteman dengan non muslim gitu Ustaz, atau seperti apa penjelasannya Ustaz? Itu kan sudah jelas dalilnya. Jadi kata Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafunya ujungnya. Jadi wahai manusia. Jadi ayatnya pun ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan orang beriman, bukan wahai orang manusia. Islam, seluruh manusia. Begitu. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Memang sudah begitu. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal, saling mengenal, ya. Jadi boleh kita itu berteman dengan siapa saja, berteman, cuma kalau ya, tapi kita harus menjaga istilahnya jangan sampai hanyut. Ya. Itu saja. Begitu. Jaga, harus ada batasannya yang jelas dia. Jangan sampai dicampur aduk loh. Ya. Itu yang jadi masalah. Itu masalah. Iya, jangan jadi dicampur aduk. Jadi kan ciri umat Islam itu ada 5. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, yang pengikut Nabi, umat Nabi Muhammad. Walladzina ma'asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang yang kafir. Tegas kepada. Pengertian tegas di sini bukan kita yaitu bermusuhan. Bukan yaitu mencari masalah, bukan yaitu bertengkar, bukan yaitu gontok-gontokan, bukan kita berperang. Tegas di sini ada garis. Ya, begitu. Batasan yang jelas. Batasan yang jelas. Yang disebut toleransi itu bukan istilahnya saling membantu di dalam yaitu akidah, bukan. Akidah, ya. Begitu. Jadi saling menghormati di dalam beribadah. Kalian silahkan menjalankan ibadah kalian dan kami pun yaitu menjalankan ibadah kami. Saling menghormati itu toleransi. Jangan bukan saling membantu. Iya, bukan saling membantu dan mengganggu, bukan. Begitu. Lakum dinukum waliyadin. Begitu. Jadi ada batasan yang jelas. Jadi kalau batasan yang jelas itu jagalah saling menghormati. Jadi kalian silahkan menjalankan agama kalian, ya. Mau istilahnya apa? Natalan, nyepi, silakan, jangan ngajak-ngajak. Tidak boleh paksa kita kan gitu. Iya, jangan memaksakan supaya kita mengucapkan selamat. Sebab itu adalah akidah kami. Akidah Islam. Jadi di dalam Islam memang sebagian ulama yang besar, jumhur ulama mengharamkan mengucapkan selamat kepada agama yang lain. Hormati itu. Dan kami pun tidak akan mengganggu. Kita menghormati tanpa mengganggu ibadah siapapun, dan kita pun tidak boleh dipaksa untuk dicampur adukkan antara lagu Nasrani dengan sholawat, kan ada itu. Jadi ini kategori yang tidak boleh. Iya, itu kategori yang tidak boleh. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi jangan kamu mencampur yang hak dengan yang batil. Jadi rusak semuanya. Jadi seperti satu gelas air minum gitu. Setengah diisi air, setengah diisi bensin. Siapa yang minum coba? Setengah diisi air minum, setengah diisi bensin. Siapa yang minum? Diminum yaitu orang mabok, diminum yaitu mobil mogok. Gitu. Jadi enggak ada manfaatnya dia. Kacau dia, enggak bisa dimanfaatkan dia. Begitulah orang yang istilah mencampur adukan yaitu. Jadi harus jelas. Harus jelas. Gitu. Kalau kita ini kadang-kadang kan remaja, generasi muda begitu dia. Jadi latahan dia. Jadi Maulid ikut, Mi'raj ikut, Muharram ikut, nanti hari Natalan ikut. Gitu kan itu hari Nyopi ikut. Apalagi itu Valentine, Imlek, itu latahan namanya. Latahan man tasyabaha biqaumin apa huwa minhum. Barang siapa kita meniru suatu kaum maka kita bagian daripada. Harus ada batasan jelas. Itu asyiddu alal kufar, tegas kepada orang yang kafir. Tegas. Kalau kita Islam bagaimana yaitu istilah di dalam menjalankan yaitu agama. Bagaimana yaitu hidup kita di dalam beragama. Harus jelas dia. Tidak boleh dicampur aduk. Enggak boleh. Baik, itu tadi persahabatan. Nah, jadi sedemikian rupa kita dalam Islam diajarkan bagaimana cara berteman, bagaimana cara bersahabat, bagaimana cara memilih pergaulan. Nah, jadi tidak mungkin Islam tidak mengatur misalnya dalam pemilihan pemimpin misalnya Ustaz. Memilih pemimpin juga ada aturannya dalam ajaran agama Islam Ustaz. Seperti apa Ustaz? Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan
Jangan kamu jadikan orang-orang yang suka mengejek dan mempermainkan agamamu daripada orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang kafir aulia sebagai pemimpin. Itu sudah jelas kita. Jelas. Nah, sudah jelas. Jadi kalau milih pemimpin, ya kita kan Islam, kita berhak menentukan sikap kita. Jadi inilah yang toleransi tadi. Tidak boleh orang lain memaksakan kita untuk istilahnya mengarah ke sana. Kita punya istilahnya sikap sendiri. Sikap. Ya, sikap dan yaitu menentukan hidup kita sepenuhnya. Kalau sikap netral boleh enggak Ustaz? Ada ungkapan kan katanya, alah zaman sekarang ini siapapun sama aja itu. Udah, enggak usah milih, netral aja, siapapun sama itu katanya. Itu gimana Ustaz? Kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat. Sebab suara yang kosong itu akan diisi oleh yang lain, oleh suara yang lain. Sayang, yang seharusnya kita dapat satu suara, dua suara dari yaitu kita dan keluarga, malah diisi oleh orang yang lain. Yang seharusnya dari yaitu istilah orang-orang yang bertakwa naik, malah orang yang tidak bertakwa naik nanti. Itu yang saya khawatirkan. Jadi dalam Islam tuh ada nggak Ustaz kriteria pemimpin supaya menambah wawasan kita? Apalagi ini kan bentar lagi 2024 Ustaz ya. Ini semuanya banyak pemilihan nanti supaya umat Islam ini mengerti ya, cerdas ya, atau masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin sehingga pemimpin ini bukan asal-asal pemimpin aja Ustaz. Mimpin aja tapi tidak tahu apa-apa yang lakukan, yang penting udah mimpin misalnya itu. Jadi kriteria dalam ajaran agama kita seperti apa Ustaz? Di dalam sholat berjamaah itulah tuntunan kita. Yes. Itu bimbingan kita, pelajaran untuk kita. Inilah perlu sholat berjamaah. Jadi kalau makmum siapa saja boleh. Oh, makmum siapa saja boleh Ustaz ya. Saya nggak hafal bacanya Ustaz, boleh jadi makmum. Kan begitu. Saya masih suka maksiat Ustaz, boleh jadi makmum. Kan begitu. Saya ini lidah saya kurang fasih Ustaz, boleh jadi makmum. Jadi siapa saja boleh jadi makmum. Tapi ada pemilihan makmum Ustaz ya. Tidak ada pemilihan makmum. Tapi tidak semua orang bisa jadi yaitu imam. Begitu. Itulah di dalam pemerintahan juga begitu. Semuanya bisa jadi rakyat kan begitu. Siapa saja bisa jadi rakyat, tapi tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Harus ada kriterianya tadi. Apa kriteria yang paling pertama, yang sangat paling menentukan? A'lamuhum, yang paling paham, yang paling mengerti, yang berwawasan, yang paham kemauan rakyatnya. Bagaimana kemauan rakyatnya ini kadang-kadang kan yang dia paham itu cuma kemauannya sendiri. Itu yang dia pahami. Itu kemauan rakyatnya dia nggak paham. Nggak paham, maunya aja. Ya. Oleh karena itu yang pertama yang paling alim, yang paling mengerti, yang paling paham, yang paling berwawasan luas sehingga begitu dia naik kepada yaitu jabatannya, maka yaitu bisa mensejahterakan rakyat. Ya, ingat dia kepada rakyat sebagaimana Nabi waktu Mi'raj itu kan luar biasa, diangkat pangkat yang tertinggi, diangkat pangkatnya yang paling tertinggi ya sampai dimi'rajkan sana, tembus langit yang ketujuh, di bawah arah sana, di sana disematkan oleh Allah jabatannya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, assalamu alayka ayuhan nabi, selamat kepadamu. Diucapkan selamat oleh Allah, diangkat pangkatnya itu. Tapi begitu diangkat oleh Allah, diberikan selamat, dia enggak lupa diri. Oh, enggak terus sombong lupa kepada umat. Jadi timbul pertanyaan dalam hatinya, kenapa cuma saya yang diberikan ucapan selamat? Umat saya, bagaimana umat saya? Inilah pemimpin. Begitu sejati. Sudah kita perjuangkan dia, ya kita yaitu istilahnya perjuangkan, kita yaitu usung dia kepada yaitu kursinya, sampai dia kepada kedudukannya, sampai di kursinya dia nggak lupa kepada yang mengusungnya. Begitu maksudnya. Ya ini kadang-kadang gitu kan, sudah sampai dapat kursinya lupa dia. Itu lupa dia. Istilahnya Ustaz, waktu belum jadi rajin ngamalin ayat kursi. Udah dapat kursi apa? Lupa sama ayatnya. Lupa sama ayatnya. Lupa sama ayatnya. Gitu ya. Jadi itulah pemimpin yang tidak paham. Sebab itu pemimpin itu ada yang politikus, ada yang negarawan. Pemimpin itu ada dua macam, ada yang politikus, ada yang negarawan. Yang kita butuhkan itu yang negarawan dia, yang mengerti negara, berbangsa. Ya, bukan politikus. Kalau politikus itu nama berpolitik, pencari kerja. Itu istilah kasarnya itu, pencari kerja. Yang kita butuhkan itu negarawan, yang mengerti nasib bangsanya bagaimana. Dan kalau dia itu negarawan,
nggak ada istilahnya dia itu rasa angkuh dan sombong, nggak ada akunya. Kenapa? Dia itu merasa satu kesatuan dengan rakyatnya, dengan masyarakat. Ya seperti bangunan, ya nggak ada yang saling menyombongkan. Ya ini kadang-kadang kan seng sana sombong dia, seng atap rumah, genteng sombong. Kenapa? Saya yang paling atas, ya. Begitu hujan saya kehujanan, begitu panas saya kepanasan, begitu ada anak nakal saya dilempari, kan begitu. Saya yang paling susah, saya yang susah. Itu anggapan dia itu. Saya yang paling berat tugasnya. Yang paling berkorban. Iya, saya menaungi kalian, kan begitu, mengayomi kalian, melindungi kalian. Panas, hujan, aku yang ini. Ini kan yang nggak tahu diri namanya. Kalau didengar sama tiang, kan tiang ngomong. Kata tiang apa? Jangan sombong kamu genteng, kan begitu. Iya. Kamu ada nongkrong di atas gara-gara kami yang nyokong dari bawah. Iya, kan betul, begitu. Betul. Kalau nggak ada kami yang nyokong di bawah, kamu ambruk. Saya itu genteng. Sombong orang yang merasa bisa hidup sendiri. Begitu, walaupun dia besar kekuasaannya, kedudukannya luas, tetap saja membutuhkan orang yang lain. Oleh karena itu jangan lupa ke bawah. Kalau melihat itu jangan ke atas. Ya. Lihat juga ke bawah. Iya, jadi kalau prinsip hidup itu contohlah tukang genteng, tukang yaitu atap rumah. Jangan contoh tukang sumur, tukang gali sumur. Iya. Apa ini? Kalau tukang genteng, kalau yaitu dipanggil, dia melihat ke bawah. Iya, contohlah tukang genteng. Tapi kalau tukang sumur, walau dipanggil sama kita, lihat ke atas dia. Gitu. Nah, itu kurang baik. Didikan kurang baik. Ya. Contohlah tukang genteng, tukang pasang atap rumah, jangan contoh tukang yaitu gali sumur. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang berwawasan. Ya, berwawasan. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri awalu hijratan katanya. Iya. Yang pertama kali tinggal di situ. Jadi orang-orang pribumi lah. Ya, orang pribumi. Apa istilah itu yang biasanya itu? Orang apa namanya? Putra daerah. Putra daerah. Putra daerah itu memang tidak bisa dipungkiri kalau memang dia itu berpotensi ya. Jangan salah. Berpotensi, Zat. Kalau tidak berpotensi tentu saja ya. Ini tidak menutup kemungkinan yaitu yang lain pun bisa kita angkat. Itu tidak menutup kemungkinan. Seperti yaitu imam kan bisa ada badal imamnya. Begitu batal imam ganti dia. Ini begitu batal terus saja begitu. Begitu ditanya, Pak Imam tadi kan buang angin apa sedikit katanya. Pikir dia kalau sedikit rupanya nggak batal. Sedikit nggak batal. Begitu. Jadi kalau memang dia itu sudah rusak, ya tahu diri mundur lah. Begitu. Tahu diri. Kalau nggak mampu mundur aja. Kalau sudah dia itu menjabat, begitu memimpin suatu daerah dan yaitu rakyat tidak berkenan sudah di dalam kepemimpinannya dan memang dia pun tidak piawai di dalam memimpin. Di dalam mensejahterakan rakyatnya ya mundur teratur lah. Mundur teratur. Ini sudah batal teruskan kan begitu rusak semuanya. Kacau dia. Ada lagi, Sat? Ada lagi yang selanjutnya akbaruhum sinan. Yang paling tua umurnya. Jadi dari sekian kandidat itu kira-kira kalau yang tua yang mana? Sebab kita kan mengharapkan kalau tua itu dia ilmunya banyak dan yaitu kesabarannya pun dia sudah ini dan pengalaman hidupnya juga sudah banyak. Itu juga tidak menutup kemungkinan kalau memang dia yang tua pun memang tidak bisa diandalkan maka beralih kepada yang muda. Cuman yang pertama itu adalah orang yang tua kita kedepankan. Takutnya kita tua-tua lagi. Tua-tua kejemur. Cuman tuanya aja cuma kejemur dia. Dan yang keempat absahuhum, yang paling fasih, yang paling bisa menyuarakan suara rakyatnya, mewakili namanya. Jangan sampai kepada yaitu ruangan, duduk, tidur, kan begitu. Apa itu? 3D, datang, duduk, apa itu? Datang, duduk, diam. Datang, duduk, diam. Begitu. Tidak bisa menyuarakan suara yaitu yang diwakilinya. Dan yaitu biasanya yang mewakili itu biasanya belakangan. Itu biasanya belakangan dia. Wakil namanya. Misalnya nih, wakil camat. Ya. Dia itu mengiring camat nggak mungkin di depan. Ya. Ada nggak kira-kira mengiring camat dia di depan wakil tadi? Enggak. Di belakang dia. Jadi yang datang ke tempat itu camatnya dulu, baru wakilnya. Ya. Wakilnya. Begitu juga wakil bupati. Tetap bupatinya dulu sampai ke tempat baru yaitu wakilnya. Wakilnya baru nyampe. Maksudnya apa? Ini wakil rakyat. Ya. Wakil. Sebutannya wakil loh. Itu dia harus sadar. Ya.
Jadi yang namanya wakil itu harus yaitu rakyatnya dulu yang nyampe. Ya betul. Karena yang punya jabatan rakyat. Rakyat. Ya wakil rakyat. Baru wakilnya. Kalau mau sejahtera pun rakyat dulu. Ya betul. Rakyat dululah sejahtera, dia makmur, rakyat baru wakilnya. Jangan dibalik. Nggak mungkin camat wakilnya dulu datang baru camatnya, kurang ajar namanya. Begitu, nggak tahu ada namanya. Begitulah wakil rakyat. Sejahtera, datangkan dulu wakilnya itu. Datangkan dulu rakyatnya itu sampai ke tujuannya dia. Sejahterakan dia, makmurkan dia, barulah dia nyusul belakangan. Seperti Nabi, kalau kenyang, akulah yang paling. Kalau aku lapar, kalau lapar, akulah yang paling duluan. Itu contoh. Itu contoh pemimpin sejati. Pemimpinan yang bisa kita harus contoh. Ya, tapi di tengah-tengah kita ini itulah Ustaz. Itulah yang terjadi. Yang terjadi itu kan yang penting udah sampai, udah di atas, udah. Seperti cerita apa? Genteng dengan apa tadi? Penutupnya Ustaz. Begini. Masalah kita kembali kepada pertemanan, apa sih keuntungannya? Apa sih keuntungan berteman dengan orang yang bertakwa? Dengan para ulama kita berteman, dengan para orang yang soleh, dengan orang yang takwa kita berteman. Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannah, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini atas dasar pertemanan, yang dibangun atas dasar takwa. Berteman dengan para ulama, dengan orang yang soleh, dengan orang yang takwa. Jangan dijauhi para ulama, jangan sampai diusir lagi. Apalagi dimusuhi atau diusir, dipenjarakan. Nauzubillah. Antum wa azwajukum, kamu beserta pasangan hidupmu. Bayangkan. Bukan cuma sekedar kitanya saja, sampai pasangan hidup kita. Kalau kita suami bisa mengajak istri. Kalau kita istri bisa mengajak suami masuk ke dalam surga. Bayangkan, pasangan hidup kita. Bisa kita yaitu selamatkan masuk ke dalam surga dengan yaitu persahabatan tadi. Tuhbarun, itu sorun tafsirnya. Pasti kamu dipuaskan. Bayangkan. Pasti kamu dipuaskan di dalam surga. Kenapa? Fiha ma tastahihil anfus. Di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh diri kita. Apa yang diinginkan? Pasti yaitu Allah berikan. Apa yang diinginkan coba? Sampai ada sahabat yang nyeleneh itu. Ya Rasulullah, memangnya di surga ada unta? Kok nanya begitu? Kok nanya begitu kata Nabi? Kata sahabat tadi, saya suka melihara unta ya Rasul. Oh itu rupanya, senang saya ngurus unta di dunia, melihara unta, mengembala unta. Nanti di sana gak ada kerjaan saya. Begitu nyeleneh sahabat tadi. Kata Rasulullah, semuanya ada. Yang kalian inginkan ada. Fiha matastahihil ampus, dipuaskan keinginan diri kalian, watalazul ayun, dan yaitu dilezatkan yaitu pandangan mata kalian. Mau lihat apa kalian? Mau nonton apa kalian? Itu akan disediakan. Masya Allah. Apalagi yutofu bisihabi min zahabi wa akwab, maka diedarkan, dikelilingkan untuk mereka, untuk kalian apa? Gelas-gelas dan piring-piring min zahab daripada emas. Bayangkan itu. Wa fiha fakihatun kasiratun. Itulah yang diberikan, yang diisi dengan buah-buahan. Ini sedang sebab pertemanan. Oleh karena itu penting dia. Sekali lagi, almar'u ma'aman ahaba ilaihi. Seseorang itu bakal dikumpulkan nanti bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti, bersama orang yang dia cintai. Jadi mudah-mudahan ini memberikan yaitu sugesti, support kepada yaitu teman-teman kita ke depannya. Jadi jangan salah pilih di dalam berteman. Sekali lagi, kalau berteman boleh kepada siapa saja kalau memang kita kuat di dalam menjaga akidah. Tapi kalau kita rapuh akidah kita, iman kita lemah, maka yaitu harus pandai meniti buih di atas lautan. Ya baik, terima kasih Ustadz atas waktunya sudah hadir di podcast Sahdari Official. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya baik teman-teman semuanya, saudara-saudari dimanapun berada. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita sehingga kita pandai memilih teman. Dan berteman kita kepada siapapun bisa, tetapi juga harus pandai tahu batasan-batasannya sesuai ajaran kita agama Islam. Dan termasuk kita juga diberikan wawasan oleh guru kita tadi
yaitu bahwa memilih pemimpin juga ada tuntunannya dalam agama kita, maka kita ikuti sesuai dengan tuntunan supaya kita nanti mendapatkan keberkahan dari dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jumpa lagi kita di podcast berikutnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.